warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aulia Nurbaiti dengan NIM 43040220173. Jadi di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Konseling dan Psikoterapi Islam yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan SPD IMA. Dan saya akan mereview isi buku ini dari bab pertama hingga bab 5. Bab pertama membahas mengenai pengertian, fungsi, tujuan, metode, prinsip, persamaan dan perbedaan antara konseling dan psikoterapi Islam. Konseling dapat diartikan sebagai pemberian nasihat, pemberian anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Sedangkan konseling Islam adalah memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan dalam hal mengembangkan akal pikiran, kejiwaan, keimanan, serta keyakinan klien dengan berparadigma pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Lalu selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi konseling Islam. Yang pertama itu ada remedial atau rehabilitatif, merupakan terfokus pada masalah penyesuaian diri dan penyembuhan masalah psikologis. Lalu ada fungsi pengembangan, lalu yang terakhir ada fungsi pencegahan. Lalu prinsip konseling Islam yaitu berparadigma pada wahyu dan ketauladanan para nabi, rasul, dan ahli warisnya. Lalu prinsip yang kedua itu ada konselor memberikan konseling pada klien dan klien yang meminta bimbingan. Lalu ada akibat konselor menyimpang dari wahyu dapat berakibat fatal. Lalu prinsip yang terakhir itu ada sistem konseling Islami dimulai dengan pengarahan kesadaran nurani dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan psikoterapi adalah pengobatan penyakit dengan cara penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental atau pada kesulitan penyesuaian diri, penyembuhan lewat keyakinan agama dan diskusi personal dengan para guru atau teman. Terdapat 4 objek dalam psikoterapi Islam, yaitu mental, spiritual, moral, dan fisik. Kedua, membahas mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam dan tujuan manusia pada terapi atau konseling. Menurut konsep psikologi, manusia sebagai makhluk biologis memiliki potensi dasar yang membentuk kepribadian manusia berupa insting. Sedangkan menurut kandungan ayat Al-Quran, manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang sempurna, yaitu sebagai makhluk biologis, pribadi, sosial, dan makhluk religius. Manusia diciptakan Allah dengan dibekali berbagai potensi dan fitrah. Di antaranya yaitu yang pertama, manusia adalah wakil atau khalifah Allah di muka bumi. Kedua yaitu manusia memiliki kemampuan yang paling tinggi untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Lalu yang ketiga ada fitrah manusia sedemikian rupa sehingga manusia tahu hanya ada satu Allah. Lalu ada penciptaan manusia dilakukan dengan penuh pertimbangan yang matang. Lalu ada manusia memiliki martabat dan kemuliaan. Dan terakhir itu adalah manusia mendapat anugerah berupa cita rasa, wawasan, moral. Ketiga membahas mengenai sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu lainnya. Secara historis, Islam secara aktual telah jaya sejak abad ke-9 hingga abad ke-13. Para sejarawan menyebut perawatan atau penyembuhan Islam sebagai pengobatan Arab. Psikoterapi Islam erat hubungannya dengan psikoterapi umum, yang struktur perkembangannya dilihat melalui psikoterapi religius, sehingga peran agama sangat penting dalam menangani masalah mental dan spiritual. Terdapat 6 teknik psikoterapi. Yang pertama itu ada teknik psikanalisa, teknik terapi perilaku, teknik terapi kognitif perilaku, teknik terapi humanistik, teknik elektik atau integratif. Lalu yang terakhir itu ada teknik terapi kelompok atau keluarga. Selanjutnya yaitu hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu lainnya. Yang pertama ada konseling dan psikoterapi. Untuk melakukan terapi, maka seorang terapis akan melakukan konseling terlebih dahulu terhadap klien. Yang kedua ada psikoterapi dan psikiater. Psikoterapis adalah seorang yang melakukan terapis untuk mengatasi gangguan mental. Sedangkan psikiater adalah dokter yang mengambil spesialisasi di bidang psikiatri atau kejiwaan. Bab 4 membahas mengenai konsep sehat sakit dalam Islam. Pengertian sehat menurut WHO merupakan suatu keadaan ideal dari sisi biologis, psikologis, dan sosial sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas secara optimal. Sedangkan dalam konsep ilmu kesehatan jiwa, seseorang dikatakan sakit apabila ia tidak mampu lagi berfungsi secara wajar dalam kehidupan sehari-harinya.
Kesehatan jiwa dalam Islam merupakan menjaga kesehatan sebagai bagian cara bersyukur pada Allah adalah jadi muslim yang baik. Tentunya permasalahan kehidupan yang menimpa diri seseorang dapat mengakibatkan gangguan fungsi organ tubuh. Reaksi tubuh inilah yang disebut dengan stres. Setiap orang akan selalu menghadapi persoalan hidupnya. Karena itulah Islam mengajarkan agar sewaktu mendapatkan nikmat maka bersyukur, dan sewaktu mendapat musibah harus bersabar. Cobaan yang menimpa seseorang hamba bertujuan untuk yang pertama menunjukkan kemutlakan kekuasaan Allah terhadap manusia, lihat mana yang mungkin terjadi dan mana yang munafik. Lalu dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat seorang hamba. Lalu ada mengungkap hakikat manusia itu sendiri, sehingga tampak jelas kesabaran dan ketaatannya. Lalu dapat melatih kesabaran, lalu yang terakhir dapat melahirkan sifat dan sikap saling menolong dan mengasihi antar sesama. Kelima membahas mengenai manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam. Manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam merupakan rangkaian tata urutan kegiatan yang dilakukan konselor atau terapis dalam melaksanakan layanan konseling atau terapi untuk membantu klien mengentaskan dari permasalahannya. Terdapat tahapan psikoterapi Islam. Yang pertama itu ada wawancara awal, yang kedua ada proses terapi, yang ketiga ada tindakan. Yang pada tahap ini baik terapis atau klien mengkaji kembali apa yang telah dipelajari klien selama terapi berlangsung dan apa yang akan diterapkan klien nantinya pada kehidupan. Lalu yang terakhir ada mengakhiri terapi. Terapi dapat berakhir jika tujuan telah disepakati. Namun bisa juga terapi berakhir apabila klien tidak melanjutkan terapi. Lalu ada model-model terapi mental dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang pertama itu ada psikoterapi dengan keimanan, psikoterapi melalui ibadah, psikoterapi dengan puasa, psikoterapi melalui ibadah haji, psikoterapi melalui sabar, psikoterapi melalui istighfar, dan yang terakhir itu ada psikoterapi melalui zakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.